Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Pada hari ini kita belajar budaya Melayu Riau tentang ekologi fisik alam Riau, yaitu tasik, selat, dan laut bersama Ibu Wiwi Rizawati. Silahkan disimak ya. Sebelum kita membahas materi pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mengetahui ekologi fisik alam Riau, tasik, selat, dan laut. 2. Siswa mampu memahami fungsi dan manfaat ekologi fisik alam Riau, tasik, selat, dan laut. 3. Siswa mampu menjelaskan fungsi dan manfaat ekologi fisik alam Riau, tasik, selat, dan laut. Nah, yang pertama kita bahas yaitu ekologi fisik. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan alam sekitarnya. Fisik berkaitan dengan hal-hal yang tampak atau unsur-unsur pembentuk dari ekologi. Unsur-unsur pembentuk ekologi fisik adalah hutan, tasik, selat, laut, danau, sungai, dan rawa. Budaya Melayu menempatkan ekologi fisik sebagai bagian dari hutan tanah. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan tanah diatur oleh lembaga kekuasaan tradisional yang terdiri atas 3 kewibawaan, yaitu adat, ulama, dan pemerintah. Ketiga kewibawaan ini disebutkan dalam ungkapan tali berpilin 3. Hutan tanah menjadi sumber ekonomi dan juga menjadi lambang tuah dan marwah. Orang tidak memiliki hutan tanah dianggap sebagai masyarakat terbuang dan dipandang rendah. Hutan tanah mencakup 4 bagian, yaitu 1. Tanah perkampungan, 2. Rimba, 3. Tanah peladangan, dan yang keempat kawasan perairan. Selanjutnya yang kita bahas kawasan perairan. Kawasan perairan di Riau menjadi salah satu perairan yang paling subur di dunia. Berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang pada kawasan ini adalah ikan tangkapan segar, telur ikan, kerang, pasir dan batu, dan industri pengolahan ikan lainnya. Kegiatan lainnya adalah lalu lintas perairan internasional, transportasi antar pulau, dan pelaksanaan berbagai aktivitas sosial budaya. Dalam bidang perikanan, Bagan Siapi Api dan Bengkalis pernah menjadi pusat penghasil ikan utama di Indonesia. Bagan Siapi Api dinobatkan sebagai kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah kota Bergen di Norwegia. Bengkalis menjadi penghasil ikan terubu dan telur terubu. Daerah ini kemudian digelari negeri terubu. Kawasan perairan yang kita bahas pada materi pelajaran hari ini ada 3, yaitu yang pertama tasik, yang kedua selat, dan yang ketiga laut. Pertama yang kita bahas yaitu tasik. Tasik berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Misalnya sumber ikan, untuk mandi, dan tempat pelaksanaan tradisi. Tasik yang ada di Riau misalnya Tasik Air Putih, Tasik Nambus, dan Tasik Putri Pepuyuh. Tasik Putri Pepuyuh memiliki legenda tentang sebuah pulau kecil yang diberi nama Pulau Beranyut. Konon, pulau ini selalu berpindah sehingga disebut berhanyut. Legenda lain di Tasik Putri Pepuyuh adalah cerita tentang kasih sayang ikan terubu dan ikan putri pepuyuh yang tidak kesampaian sebagaimana tersebut dalam syair ikan terubu. Adapun contoh tunjuk ajar tentang tasik. Siapa yang merusak danau dan tasik, tanda hatinya sudah fasik. Yang kedua, selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara 2 pulau atau daratan.
Selat berfungsi sebagai jalur penghubung antar pulau atau penghubung dua daratan, lalu lintas pelayaran, sumber ekonomi. Selat juga menjadi tempat terjadinya berbagai peristiwa penting sejarah dan budaya, seperti pelaksanaan ritual dan upacara, tempat tumbuh dan berkembang cerita-cerita rakyat, dan pertempuran melawan penjajah. Riau memiliki banyak selat, contohnya Selat Bengkalis yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis. Yang kedua, Selat Melaka yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan semenanjung Malaysia atau Asia. Yang ketiga, Selat Morong di Pulau Rupat. Yang keempat, Selat Rupat atau Selat Dumai di antara Pulau Rupat dengan Pulau Sumatera. Yang ketiga, laut. Laut di Riau menyimpan potensi sumber daya maritim. Potensi tersebut meliputi berbagai bidang ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi, perhubungan laut, dan energi laut. Alam Riau memiliki panjang garis pantai sepanjang 2076,5 km, terbentang pada beberapa kabupaten dan kota yang berada di pesisir Riau. Kabupaten dan kota tersebut adalah Bengkalis, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Siak Sri Indrapura, Dumai, Pelalawan, dan Meranti. Pembahasan selanjutnya tentang fungsi kawasan perairan, yaitu 1. Sebagai jalur transportasi. Contohnya yaitu Selat Malaka yang menghubungkan Samudra India dan Teluk Bengala di barat dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik di timur. Yang kedua, sebagai lokasi perikanan. Kawasan perairan adalah pusat penghasilkan ikan. Berbagai upacara dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian ikan. Yang ketiga, sebagai pusat perekonomian. Laut dan selat menjadi jalur lalu lintas perdagangan yang menjadi pusat perdagangan yang penting. Dan yang keempat, sebagai tempat pelaksanaan berbagai tradisi. Kawasan perairan sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan berbagai ritual dan upacara. Beberapa tradisi dilaksanakan di kawasan perairan yaitu Semah Turbuk di Bengkalis, Semah Rantau di Kampar Kiri, Mandi Safar di Pulau Rupat, Mowo Danau di Kampar, dan Mararuih di Kuantan. Itulah penjelasan mengenai ekologi fisik alam Riau, yaitu tasik, selat, dan laut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semuanya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.